Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun, kita menghirup udara segar, badan kita terasa segar dan sehat. Pagi ini kita akan lanjut lagi membaca firman Tuhan. Yeay! Kita sekarang udah di part 47 ya. Bagaimana pengajaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Bapa kita, Sang Penebus kita, Raja Damai, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tabib di atas segala tabib. Kita sedikit mengingat di video yang lalu tentang Yesus dan Beelzebul. Di video yang lalu itu sudah diterangkan bahwasanya orang Farisi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengatakan kepada Yesus, karena pada saat pokoknya kalian tonton aja di situ. Yesus dihinggapi Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri. Jadi Roh Allah itu dia originalnya, dan kemudian si orang Farisi ini malah mengatakan dengan kuasa Beelzebul dia mengusir setan, atau dengan penghulu setan dia mengusir setan. Makanya dibilang Tuhan Yesus, bagaimana mungkin setan ngusir setan? Kalau setan sudah mengusir setan, itu sudah kesudahan. Kesudahan artinya sudah kiamat artinya. Jadi Tuhan sudah mengatakan aku mengusirnya itu dengan Roh Allah, ya, Roh Kudus. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan lagi, bagi siapa yang menghujat Roh Allah atau Roh Kudus itu sendiri, dia nggak bisa diampuni, karena itu originalnya, original Tuhan itu. Bayangkan itu dia original Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah itu malah difitnah atau malah disangkakan orang itu atau dituduhkan itu roh jahat. Makanya langsung Tuhan mengatakan, kalau kamu menghina ataulah dibilang menghujat ya Roh Allah itu sendiri, kamu nggak akan terampuni lagi, karena itu adalah dosa kekal. Tapi kalau kamu menghina Yesus Kristus ya, yang Tuhan itu anaknya, itu diampuni, karena Yesus Kristus itu adalah tools seperti kita. Karena dibilang Yesus itu menjadi sama seperti manusia. Jadi roh Tuhan itu dihinggapi dia. Makanya dia bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Yesus itu dalam wujudnya manusia, tetapi rohnya yang sebenarnya itu adalah roh Tuhan, roh Allah itu sendiri. Makanya kalau dia mengosongkan diri, kalau kalian baca di Alkitab itu Tuhan Yesus mengosongkan diri, artinya dia udah menjadi manusia seutuhnya seperti kita. Makanya kalau dia udah jadi manusia kayak kita, dia merasakan sakit, dia merasakan lapar. Kan kita baca kan Yesus juga makan. Nah itu dia udah menjadi manusia, mengosongkan diri. Makanya kalau Tuhan Yesus sudah dihinggapi Roh Allah itu, sudah dihinggapi Roh Kudus itu, mujizat itu terjadi semua. Kalian bayangkan aja, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang kerasukan bisa sembuh waras tanpa operasi, tanpa apa-apa, cuma dengan firman aja. Dengan dia katakan dari mulutnya, kamu percaya? Atau dia bilang karena Tuhan bisa melihat orang itu, bagaimana usahanya untuk sembuh. Tuhan mengatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi memang kita harus di sini benar-benar baca firman itu dan minta Roh Kudus supaya kita paham Yesus itu siapa sih, Bapa itu siapa, Roh Kudus itu, Roh Allah itu siapa. Makanya kalau Roh Allah itu dia originalnya dia. Jadi kalau ada yang menghujat itu nggak bisa, karena itu udah originalnya dia. Sama seperti dibilang juga, kalau kau mau ingin melihat Bapa itu, ya itu aja, kamu sudah melihat Bapa kalau kamu sudah melihat aku, kata Yesus. Jadi wujudnya itu, wujud Roh Allah, Roh Kudus itu, ya di Yesus itu wujudnya. Tetapi kalau roh itu sendiri, Roh Allah itu, ya dia sendiri, originalnya dia. Makanya kalau kita menghujat Roh Kudus itu, Roh Allah itu, wah kita nggak bisa terampuni dosanya. Karena udah menghujatnya dia secara langsung, udah ibaratnya dia yang originalnya itu gitu loh. Kalau sebenarnya dibilang Trinitas sama ini, sebenarnya itu sama kayak kita lah. Kan ada tubuh kita, jiwa dan roh kita ini. Jadi kalau selama kita masih hidup, ya masih bernyawa lah, masih jiwa kita ini masih ada. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan dosa manusia
manusia mau menyelamatkan jiwa kita sebelum kematian itu. Kalau udah kematian kan kita nggak bisa hidup lagi. Kita nggak punya kepercayaan arti reinkarnasi yang kita hidup lagi. Kita nggak punya itu. Masalahnya kita kalau udah mati sekali ya mati aja gitu. Jadi sebelum kita mati inilah Tuhan memperjuangkan kita supaya kita mati di dalam Kristus. Bukan mati sia-sia yang kita nggak mengenal Kristus, kita yang tidak melakukan firman, ya, tidak mati di dalam Dia. Karena kalau kita mati di dalam Tuhan, kita udah kekal, pasti udah tujuannya ke surga aja. Nggak usah dibuat ribet gitu loh. Karena selama ini kita nih kayak baca doktrin itu kayak, aduh ini pembelajaran yang sangat rumit lah, inilah segala macam. Dulu memang aku seperti itu juga, tetapi setelah aku baca, ya aku doa juga, karena kita butuh Roh Kudus untuk nuntun. Kalau nggak kita nggak mampu juga. Tetapi kalau Tuhan sudah membuka itu, sebenarnya simpel sekali, sebenarnya mudah sekali mengerti gitu loh. Yang penting kita kusyuk gitu loh. Ibaratnya kayak fokus dan kita itu cari kebenaran, bukan pembenaran. Karena kalau kita cari pembenaran, nggak akan kita temukan yang namanya kebenaran itu. Jadi di sini kita lanjut lagi, karena ini sudah 8 menit kayaknya, nanti terlalu panjang videonya juga. Di Matius, ya, ini ada 2 kitab, di Lukas, ya, di Matius dan di Lukas. Jadi kalian bisa baca yang di Lukasnya nanti di rumah atau dimanapun kalian berada. Aku kasih ayatnya yang di Lukas, ya. Lukas 11 ayat 29 sampai 32. Judulnya Tanda Yunus. Kemudian yang di Matiusnya, Matius 12 ayat 38 sampai 42. Judulnya Tanda Yunus juga, tapi ini aku baca, ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi kalau mau diingat, ya, di sini Yesus itu, di sini kan si orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini kan bertanya, "Guru, tunjukkan dong tandamu." Nah, Tuhan bilang, angkatan ini yang tidak setia ini nanya sama ku tanda, kata Tuhan, ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, "Aku tidak akan memberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus." Di sini sebenarnya ada poin yang aku ambil juga, ya. Sebelumnya kalian bisa baca juga, ada aku share di Facebookku. Kalau kalian ngikutin atau berteman denganku di Facebook, ada itu juga bagus banget penjelasannya. Tetapi di sini aku akan ambil lagi poin dari yang aku baca ini juga, ya. Bahwasanya Tuhan Yesus itu mengatakan, "Aku tidak akan memberikan tanda selain daripada tanda daripada Nabi Yunus." Pada saat kalau kalian, ya, pokoknya sering baca atau nonton film firman Tuhan, pasti kalian udah tahu lah Nabi Yunus itu bagaimana diutus Tuhan ke kota Niniwe untuk mengabar Injil di sana. Tapi pada faktanya Yunus lari ke Tarsis, dan di perjalanan Yunus bisa saja dia takut dengan orang-orang Niniwe yang terkenal jahat, dan ya beda-beda tipis dengan Sodom dan Gomora gitulah kota itu. Makanya Tuhan menyuruh Nabi Yunus ke sana supaya orang itu bertobat. Tetapi pada saat di perjalanan ke kota Tarsis,
Nabi Yunus di kapal mereka itu mengalami musibah atau bencana, dan singkat cerita Yunus harus dibuang dari kapal itu, ibaratnya kayak membawa sial dengan kapal itu. Yunus dimakan ikan, dan 3 hari di dalam perut ikan Yunus itu berdoa. Dia menyesali, dia minta maaf sama Tuhan, dan akhirnya si ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dan Yunus pergi lagi ke Niniwe, dan Niniwe itu akhirnya bertobat ya. Dan di sini dikatakan sebenarnya kalau memang si orang Farisi ini benar-benar mencari kebenaran bukan pembenaran, dia sudah nangkap apa yang dibilang Tuhan itu, karena Tuhan ibaratnya tidak secara langsung ya, kembali lagi Tuhan itu secara tersirat sudah mengatakan, Yunus di perut ikan 3 hari, aku juga atau anak manusia Tuhan Yesus juga di dalam perut bumi 3 hari. Artinya begini, Yunus itu udah sama-sama 3 hari udah dipulihkan. Akhirnya dia memberitakan Injil ke kota Niniwe. Kota Niniwe yang jahat-jahat itu, manusia yang ada di situ bertobat ya. Kemudian Yesus ya, yang nantinya akan mati di kayu salib dan berada di perut bumi juga 3 hari ya, dan bangkit. Si orang Farisi ini nggak tobat-tobat juga, malah dia nanya pula lagi. Dan satu hal lagi, ya sebelum dia tanya itu, Yesus selama berada di situ dia sudah melakukan mujizat ya, baik dari menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang kusta tahir ya, orang bahkan ada yang mati bangkit. Itu sudah tanda-tanda, tapi masih bebal kali dibilangin. Makanya ini orang Farisi ini udah dibilang, aku di video yang lalu sudah aku langsung tegaskan dari penjelasan yang Tuhan sudah katakan itu, sebenarnya mereka itu Bezebulnya itu pengikut si setan, pengikut iblis. Mereka itu membaca firman atau ahli-ahli kitab, tetapi mereka itu sebenarnya bukan untuk pengikut Tuhan, bukan untuk mencari kebenaran itu, tetapi mereka lebih tepat mencari pembenaran diri, yaitu mengikuti si iblis itu sendiri. Jadi mereka bukan meminta tanda yang sebenarnya, tetapi mereka malah mau mempersalahkan Tuhan. Itu aja kuncinya. Dan kemudian lagi poinnya di sini, Tuhan udah tunjukkan di sini ya, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Itu udah dikasih poin. Artinya Tuhan Yesus itu melebihi dari Yunus. Yunus itu kan manusia biasa, tetapi pada saat dia mengabarkan Injil ke kota Niniwe yang jahat-jahat itu, orang itu bertobat. Sementara aku udah Tuhan langsung, Tuhan Yesus langsung. Kau nggak tobat-tobat, kata Tuhan. Kemudian lagi di sini juga lagi pada saat kalau kita bilang, kalau kalian juga baca tentang Salomo, Raja Salomo ya, dia terkenal dengan hikmat kebijaksanaannya. Itu sumbernya dari mana? Ya dari Tuhan. Kan begitu. Itu pemiliknya siapa? Ya Tuhan. Makanya Yunus dan Salomo itu sama-sama mereka adalah manusia biasa yang mendapatkan karunia daripada Tuhan itu sendiri. Jadi sampai si Ratu Selatan, atau kalau kita baca Ratu Sheba yang terkenal dia cantik kaya raya, dia bahkan dari ujung bumi ya katanya, dia datang mengunjungi si Salomo untuk mencari jawaban atau seperti kayak menguji, atau dia itu seperti kayak tertarik dengan kebijaksanaan itu, padahal kebijaksanaan itu sumbernya ya dari Tuhan. Dia bilang lagi kembali di sini, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yang Ratu Sheba yang dari ujung bumi aja ibaratnya pala-palain lah kata orang Medan, atau meluangkan waktunya ya, atau kalau aku nggak tahu bahasa ini lupa ya, kalau pala-palain itu kayak dia cari-cari kesempatan ya, atau dia usahakan gitu loh supaya ketemu sama si Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Padahal kebijaksanaannya itu udah sumbernya dari Tuhan itu sendiri, dan dia kan sudah bilang di sini ada yang melebihi Salomo. Makanya udah 2 kali ya, di sini ada yang melebihi dari Yunus, di sini ada yang melebihi dari Salomo. Yunus nabi, Salomo itu raja termasyur. Dari kedua ini, orang ini ada melebihinya. Siapa dia? Tuhan itu sendiri yang berbicara, karena dia sumbernya. Tetapi pada saat bicara Tuhan Yesus, pada saat melakukan mujizat, si manusia ini, si Farisi ini nggak percaya juga. Tapi sebenarnya gini lah, seperti aku bilang di video lah, bukan nggak percaya, dia tahu. Bahkan waktu Yesus di rumah ibadat mengamat-amati kalau Yesus menyembuhkan si orang yang mati sebelah tangan
kesalahannya, baru bisa mempersalahkan Yesus. Kan apa kalau nggak itu si Beelzebul itu, penghulu setan itu sendiri? Dia kan pengikut dari si setan itu sendiri. Jadi dia itu cuma hanya cari-cari kesalahan Tuhan, makanya Tuhan katakan seperti itu. Tetapi kembali lagi, sebenarnya Tuhan itu maha baik kalau aku bilang. Dia mengatakan tidak diberi tanda, tetapi itu sebenarnya dia udah kasih tanda secara tersirat. Artinya dia kan sudah bilang, sebenarnya di sini ada yang melebihi Nabi Yunus, di sini ada yang melebihi Raja Salomo. Siapa dia? Dia Tuhan itu. Tapi si manusia ini bebalnya minta ampun. Makanya kan di ayat yang lalu, di video yang lalu, Tuhan itu dengan marah memandang ke sekelilingnya dan dia berduka cita. Kalau aku bilang berduka cita itu, ini pandangan aku ya. Kalau dibilang turut berduka cita itu pasti kehilangan. Berduka cita itu di situ kalau aku bilang itu adalah pernyataan satu emosional yang completely. Berduka cita itu di situ bisa saja ada di situ yang namanya marah, sedih, kecewa. Jadi di dalam berduka cita itu bisa bermacam-macam rasa di situ. 3 itu ada udah pasti. Marah, kecewa, dan sedih. Marah, kecewa, dan sedih itu sudah di dalam berduka cita itu. Makanya kalau masih marah itu masih satu poin, satu emosional, ungkapan emosional marah. Terus kemudian sedih, ya itu masih satu emosional. Kecewa itu masih satu emosional. Tapi kalau udah berduka cita itu udah 3, marah, sedih, kecewa. Jadi udah sampai tiga emosional ini di dalam di situ. Pun nggak ngerti juga si orang Farisi ini. Bukan nggak ngerti dalam arti sebenarnya ya, bebal. Maksudnya masih tetap dia dengan ya itu tadi, nggak tobat ibaratnya, masih tetap dia mengikuti si jahat. Dan di yang aku share itu ada di situ poin yang untuk bagi kita Kristen seperti dibilang, kamu nggak hanya ikutin gereja aja, ikutin pendeta aja, bukan gitu. Kita malah seperti aku bilang gini, kita yang udah lahir di terang, hati-hati loh. Maksudnya kalau kita nggak belajar firman Tuhan ini benar-benar, kalau kita nggak benar-benar komunikasi itu secara langsung ya, maksudnya pribadi kita langsung ke Tuhan tanpa ada pengantara. Jadi kalau misalnya kita nggak benar-benar baca ini, kita itu gampang dikuasai oleh kejahatan atau kuasa iblis. Karena kita ini ibaratnya sudah ada lampu terang pelita itu. Kalau kita nggak hidupkan, kalau kita nggak isi minyaknya di pelita itu, kita nggak nyalakan lampu itu, nggak akan dia mengeluarkan terang. Karena terang itu gelap jadinya. Jadi seperti perumpamaannya itu, percuma kita sudah dipilih Tuhan. Artinya Tuhan sudah kasih kita lampu, pelita, senter. Tetapi pada malam hari, karena kita nggak persiapan, lampu itu contohnya di perjalanan minyaknya habis. Nggak ada bawa minyak lagi, senternya lupa bawa baterai atau yang lain-lain ya. Kita nggak bisa ngidupin lampunya, nggak bisa nyala, orang nggak bisa lihat terangnya. Kita pun nggak bisa lihat terangnya karena sudah gelap. Jadi terang yang sudah dikasih Tuhan itu gelap. Gimana kalau udah gelap kayak gitu? Atau contohnya kita hidup di kota ini, kita punya listrik ya. Kita punya listrik hidup di kota. Kalau aku mau bilang saudara-saudara kita yang masih di negara kita yang jauh di gunung-gunung sana belum mendapatkan listrik. Jadi kita contoh ini perumpamaan gitu ya, kita buat contoh. Kita yang udah ada listrik, kalau kita nggak pencet si tombolnya itu, emang dia keluarkan cahaya? Enggak kan? Ya kecuali dia udah hidup gitu kan, ngapain dipencet, jangan dimatiin dong kan gitu. Tapi kalau kita misalnya masuk ke rumah itu gelap, kita kan udah dikasih Tuhan ada lampu misalnya ya, udah dimasukin listrik lah, itulah ibaratnya kita udah punya pelita itu, kita masuk kan, kita harus pencet tek gitu supaya si lampu itu bersinar, kita lihat terang, orang lihat terang, bisa jalan nggak terantuk kan gitu, bisa kita ngelihat oh ada kursi rupanya contohnya. Atau pas waktu mati lampu lah, kita jatuh di lubang kayak atau di mana, terus pas udah langsung hidup kita lihat di tempat kita jatuh itu, oh ada lubang rupanya, lubang kecil, oh ada batu atau apa, makanya kita tahu. Oh tapi kalau kita gelap emang kita tahu? Nggak tahu kita. Makanya yang sudah dipilih Tuhan terang ini, tetap nyalakan lampumu, prepare everything gitu loh, semuanya kita harus siapkan supaya suatu waktu kalau lampu itu sudah kehabisan minyak, kita isi lagi. Sama seperti iman kita ini, kan aku bilang firman Tuhan ini sama dengan yang namanya cas, ngecas. Kayak handphonemu kalau nggak kau cas kan ya nggak isi baterai, emang masih hidup? Enggak kan, harus dicas baterainya. Jadi kalau kita nggak cas dengan firman Tuhan ini, kita nggak doa terus
terus, kita nggak jaga komunikasi dengan Tuhan, waduh, si setan itu dengan mudah menguasai kita. Udah aku bilang, pikiran kita ini udah dikuasai sama dia, dan memang Tuhan mengizinkan itu. Kalian ingat nggak kalau kalian yang nonton ya, tentang kisah Ayub? Di video itu aku udah jelasin. Ayub itu, dia adalah hamba Tuhan atau pilihan Tuhan yang benar-benar dia juga memang menurut firman Tuhan, diberkati dan sebagainya lah ya. Tuhan bilang gini, kamu lihat nggak? Tuhan yang bilang memang, kamu lihat nggak hambaku yang setia itu di dunia itu? Terus si setan bilang gini, Tuhan, karena si Ayub tuh engkau berkati, makanya dia memujimu. Coba aja dia kalau dia sakit-sakitan, dia nggak ada uangnya, keluarganya berantakan dan sebagainya, emang dia masih mau memujimu? Nah, Tuhan bilang, oke, aku akan berikan kuasa kepadamu, lakukan apa yang engkau ingin lakukan, kecuali jangan ambil nyawanya, kata Tuhan. Nah, si setan datang, ya baik dari penyakit dan masalah-masalah dan sebagainya, itulah diuji. Nah, si Ayub ini, dia udah bertahan ya, sampai dia semuanya diambil ya daripada dia, baik anaknya, istrinya juga menghina dia, malah sahabat-sahabatnya juga menuduh dia dan sebagainya. Akhirnya dia kan mengutuki kelahirannya. Nah, pada saat itulah Tuhan datang memulihkan. Karena seperti aku bilang lagi, kembali lagi rumus Tuhan itu, Tuhan tidak akan pernah mencobai kita lebih daripada kekuatan kita. Jadi Tuhan memang memberikan kuasa kepada si iblis untuk mencobai kita, ya, memberi ujian itu. Si iblis itu dikasih kesempatan. Tetapi Tuhan melihat kita, limitnya itu ada limitnya. Jadi kepada kita, nggak usah takut kalau ada namanya pencobaan. Karena kalau kita pun sudah nggak mampu lagi, tinggal ketok aja. Surga ketok aja, ibaratnya caranya bukan ketok kita kayak pintu gitu, berlutut, berdoa, bicara sama Tuhan, langsung bilang, Tuhan, aku nggak sanggup lagi nih. Tapi kalau selama kalian sanggup, Tuhan lihat, ya kerjakan aja. Tapi kalau benar-benar sudah nggak sanggup lagi, Tuhan udah langsung cut, setan, selesai, ini urusanmu udah selesai nih, begitu, itu saja. Jadi simple begitu. Jadi kadang-kadang memang dulunya itu anggapan kita itu, doktrin ini sulit banget sih, ini segala macam. Sebenarnya kan udah dibilang Tuhan juga, Tuhan menutup itu bahkan sama orang pintar dan orang bijak, tetapi sama orang yang kecil, yang gak siapa-siapa, malah Tuhan buka. Gak apa-apa kita orang kecil, orang Tuhan suka kok, orang Tuhan mengangkat kita kok, orang Tuhan menganggap kita lebih berharga kok. Mau dunia ini bilang kita kecil kek, miskin kek, bodoh kek, apa kek, no problem. Selama Tuhan bersama kita, percayalah. Jangan pakai kacamata manusia, jangan pakai kalkulator manusia, jangan pakai cara manusia. Karena cara Tuhan itu infinity. Pakai kalkulatornya Tuhan, pakai kacamatanya Tuhan, pakai caranya Tuhan. Kalau kita sudah pakai itu, percayalah Tuhan sudah bekerja, bukan si setan yang kerja. Jadi kalau Tuhan sudah bekerja, percayalah, everything's gonna be alright. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Dunia aja bisa menciptakan lagu kayak gitu, apalagi Tuhan kita yang maha itu. Artinya hidup atau mati, kalau kita di jalan Tuhan, kita bersama Tuhan, segala sesuatu akan baik-baik saja. Inilah doa dan harapan kita. Dan aku ingatkan lagi, kalau kalian punya komen, pendapat atau apapun, kalian tinggal tulis di kolom komen. Kita saling berbagi, mengingatkan, share, dan saling mendoakan. Di sini nggak ada saling hujat-menghujat. Yang penting kita sama-sama belajar. Seperti aku tekankan lagi, buka Alkitabmu, baca Alkitabmu, cari Tuhan sendiri, berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Kita memang selama di dunia ini, apalagi sekarang, ada waktunya dikasih Tuhan supaya kita cari Tuhan sendiri. Karena apa? Karena kita nggak bisa ke gereja yang kayak dulu. Aku nggak tahu, di Indonesia mungkin masih bisa, tapi di sini masih belum. Dan kalau aku sia-siakan kesempatan yang udah Tuhan kasih ini, aku nggak cari Tuhan, kalau besok-besok aku udah mati, sangat sedih. Aku nggak mau. Jadi aku cari Tuhan, aku lakukan apa yang maunya Tuhan. Tuhan bilang kayak gini, oke, Tuhan, aku lakukan. Memang seperti aku bilang, aku nggak sempurna, aku orang berdosa, sama seperti kalian di sana. Tapi seperti aku bilang lagi, balik, Tuhan sudah menebus dosa kita, sudah selesai katanya. Yang penting kita tinggal di dalam Dia. Makanya dibilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan satu hal lagi yang sudah kita baca yang kemarin, yang di video yang lalu, aku ingatkan lagi nih ya, di Lukas 11 ayat 23, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kalau untuk dosa, siapa yang nggak berdosa? Berdosa kita semua. Tetapi Tuhan sudah tebus kita di kayu salib, selesai itu semua, kita sudah dipulihkan. Kalau kita sudah pernah melakukan dosa yang dulu, sekarang kita sudah dipulihkan, jangan kembali lagi. Seperti di penjelasan yang aku ada share, itu bagus sekali ya. Karena kalau kita melakukan dosa, terus kita bertobat, tapi kembali lagi ke dosa itu, kita menjadi lebih jahat daripada yang awalnya. Dan kalau udah seperti itu, kita udah jadi setan itu sendiri, bukan lagi pengikut setan, udah jadi setan itu sendiri. Makanya dibilang di situ, kalau kalian baca di situ benar-benar, kan roh-roh jahat itu ada yang artinya ada mungkin roh jahat itu yang jahatnya segini besar. Makanya dibilang ada 7 roh jahat itu masuk ke seseorang, ya artinya dibilang ada tingkatan jahat juga. Tingkat jahatnya itu kalau udah dibilang dia sekali dipulihkan balik lagi, udah makin bertambah dan sudah susah nanti. Kalau udah susah dipulihkan, ibaratnya waktunya udah di dunia ini udah nggak ada lagi, waktunya udah habis, udah mati, nggak bisa lagi dipulihkan. Hidup cuman sekali. Kita nggak ada kita percaya dengan reinkarnasi. Mungkin di agama ABC mungkin ada kepercayaan itu, kita nggak ada, hidup sekali aja udah. Makanya selama kita hidup ini pergunakan itu, karena kita nggak ada waktu lagi, nggak ada kesempatan kedua. Kalau kita udah mati itu nggak ada. Makanya selama hidup ini kerjakan, selama hidup ini kobarkan firman Tuhan, selama hidup ini nyalakan lampumu dan jaga, tetap jaga. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Semakin hari Bapa, semakin kami bertumbuh, berakar, dan kiranya berbuah juga. Bapa, dengan firman-Mu ini semakin hari kami juga mengerti. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau telah memilih kami supaya kami hidup di terang, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, tidak dibelenggu oleh si iblis, tidak melakukan hal yang jahat. Karena sangat kasihan Bapa jika dikuasai oleh kegelapan. Karena jika di kegelapan tidak bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi kalau hidup di dalam terang dan menghidupinya, maka kami tahu yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Yang mana yang berkenan kepadamu Bapa. Bapa, biarlah Engkau selalu dekat-dekat dengan kami. Biarlah Bapa hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami layak dekat-dekat kehadiran-Mu, supaya kami tetap menjadi anak-Mu Bapa, yang Engkau sukai, yang Engkau senangi, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini, menonton firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini berakar, bertumbuh di dalam hati kita masing-masing, dan kita melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Bapa kita yang di sorga. Inilah doa dan harapan kita. Terima kasih. Amin.